Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Rizky Polanda dalam acara diskusi dialog virtual dengan tema strategi penguasaan pemilu kada di tengah pandemi COVID-19. Di mana pada dialog kita malam hari ini telah hadir seorang narasumber, yaitu Bapak Aprizal SPDI MH. Beliau merupakan salah satu anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Selamat malam. Gimana kabarnya, Pak Aprizal? Alhamdulillah baik. Ini barusan selesai terawih. Alhamdulillah. Puasa terus, Pak ya? Alhamdulillah sampai hari ini. Sampai 2 hari. 2 hari ini ya kita puasa terus. Alhamdulillah lancar. Semoga kedepannya lancar, Pak ya. Baiklah, Pak Aprizal, berkenaan dengan dialog kita pada malam hari ini terkait strategi pengawasan pemilu kada di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik Pak, saya mulai untuk dialog kita pada malam hari ini dengan prolog begini Pak. Sebenarnya telah kita ketahui bersama bahwa Pilkada 2020 itu sudah di depan mata, yaitu tanggal 23 September 2020. Namun semuanya itu serna disebabkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. DPR RI, Kemendagri, KPU termasuk Bawaslu juga di KPP telah melakukan rapat dan sepakat untuk melakukan penundaan tahapan Pilkada 2020. Nah, dengan ada penundaan ini lantas apakah untuk kegiatan Bawaslu itu atau kerjanya itu akan terhenti atau bagaimana? Jika tidak, bagaimana cara Bawaslu itu sendiri melakukan aktivitas kerja, terutama melakukan pengawasan pemilu kada di saat pandemi COVID-19 ini? Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aprizal, anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Terima kasih sudah diundang oleh Klik TV pada malam hari ini. Pemirsa Klik TV yang berbahagia, tentu dalam situasi pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini membuat beberapa kebijakan pemerintah termasuk dalam pilkada ini tentu tidak sejalan dengan kehendak awal berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016 maupun peraturan KPU tentang program tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, yang pada situasi ini ketika merujuk pada strategi, ketika kita berbicara strategi, tentu 2 hal yang harus dipahami. Pertama, ketika memahami sebuah pengawasan itu, berarti 2 kategori yang tergambar dalam, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, termasuk di dalamnya adalah penyelesaian sengketa pemilihan. Nah, mengenai pencegahan, artinya bahwa upaya kita untuk melakukan pencegahan, mengamati sebuah proses tahapan pilkada atau yang dikenal dalam undang-undang pilkada itu adalah pemilihan, tetapi oleh masyarakat yang sosial tentu dikenal dengan pilkada. Nah, berbicara tentang pengawasan, konteks strateginya itu strategi besar yang dipakai adalah 2, pencegahan dan penindakan. Pencegahan ini ada upaya deteksi dini, upaya mengamati, upaya mencermati sebuah proses tahapan yang dilaksanakan dalam setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada atau pemilihan ke depan ini. Kemudian di sisi lain, strategi besar dalam pengawasan itu tidak kalahnya yaitu penindakan. Penindakan ini adalah sebuah proses yang menerima, sebuah proses melakukan klarifikasi dan kajian terhadap dugaan pelanggaran, baik dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan maupun dugaan pelanggaran yang bersumber dari laporan masyarakat. Nah, ini yang harus dipahami ketika bicara konteks besarnya strategi pengawasan.
Selanjutnya, ada ruang lain ya di luar konteks pencegahan dan penindakan, yaitu penyelesaian sengketa pemilihan. Masalah sengketa pemilihan ini berbeda konteksnya dengan tindakan dan pencegahan karena memang lebih bersifat pasif, ya. Karena sumber penanganannya adalah dari permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses penyelenggaraan pemilihan atau pilkada ini. Nah, inilah konteks besar ketika berbicara tentang strategi pengawasan. Lalu bagaimana dengan situasi hari ini terkait dengan kondisi global ataupun nasional kita terkait pandemi COVID-19 ini? Nah, tentu KPU pada Maret, tepatnya 21 Maret 2020 yang lalu telah menerbitkan surat keputusan terkait penundaan pelaksanaan tahapan pelanggaran pilkada atau pemilihan tahun 2020. Nah, ini memang sangat mengejutkan kita karena konteks penundaan itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu tidak dikenal istilah penundaan pilkada ini yang menyangkut seluruh wilayah. Di pasal 120 dan pasal 121 Undang-Undang 10 tahun 2016 itu hanya mengenal terminologi lanjutan dan susulan. Nah, inilah yang menarik, ya, keluarnya surat keputusan KPU nomor 79 tahun 2020, tanggal 21 Maret 2020 itu merupakan kebijakan hukum yang memang sulit kita untuk mempersoalkannya lebih jauh karena kondisi global dan nasional terkait wabah corona ini. Nah, ini yang konteks lain yang perlu dipahami. Lalu, bagaimana sikap Bawaslu ketika itu? Bawaslu tentu harus proaktif menyikapi, mengawasi soal penundaan tahapan pelanggaran pilkada itu. Apa yang menjadi objek pengawasan kita ketika itu? Satu yang ditunda oleh KPU adalah ada 4 hal di situ. Pertama, yang tahapan pelantikan panitia pemungutan suara atau PPS. Itu yang ditunda oleh KPU. Kemudian yang kedua, verifikasi faktual dukungan calon, syarat dukungan calon perseorangan. Yang ketiga adalah rekrutmen PPDP atau petugas pemutahiran data pemilih. Yang keempat adalah pelaksanaan poslet atau pemutahiran data pemilih. Keempat tahapan inilah ya substansinya dalam keputusan KPU nomor 79 itu ditunda. Nah, seiring dengan itu tentu Bawaslu punya tugas ya, bahwa memastikan bahwa penundaan itu dilaksanakan sesuai dengan keputusan KPU oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota serta jajarannya. Nah, ini yang sudah kita lakukan ketika terbitnya surat edaran Bawaslu nomor 0252 itu terkait pengawasan penundaan pilkada atau pemilihan serentak tahun 2020. Nah, pemirsa Klik TV yang berbahagia, kemudian beberapa lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR RI melalui Komisi 2-nya sudah melakukan RDP terkait mengambil langkah-langkah soal penundaan pilkada ini. Nah, keempat lembaga itu tentu kemarin sudah kita dengan sama-sama sepakat untuk melakukan penundaan. Tetapi penundaannya itu didorong pemerintah untuk menerbitkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena memang tersampaikan tadi di awal, tidak dikenal dalam Undang-Undang 10 itu penundaan pilkada atau penundaan pilihan. Yang dikenal ini istilahnya itu adalah lanjutan atau pilkada susulan terhadap
permasalahan yang terjadi di beberapa daerah, tidak secara nasional langsung ditunda. Nah, ini yang didorong oleh Komisi 2 serta 3 lembaga penyelenggara ketika melakukan RDP ketika itu. Nah, selanjutnya, tepatnya tanggal 14 April yang lalu, tentu sudah dilakukan rapat kembali dengan hadir pihak pemerintah yang terkait tidak lanjut dari pembahasan rapat dengan pendapat di awal yang pertama. Nah, dalam pertemuan itu, ya, keempat unsur yang awalnya menyepakati bahwa pelaksanaan penundaan pilkada itu yang disepakati, tepatnya nanti pemungutan dan penghitungan suara itu dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini. Nah, tetapi tentu intinya adalah mendorong pemerintah untuk segera menentukan Perpu. Nah, lalu persoalan lain yang perlu dipahami ketika memang Perpu terbit, bahwa Bawaslu punya kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap mengawasi penyelenggaraan pilkada atau pemilihan ini dalam suasana COVID-19 ini atau virus corona ini. Nah, inilah yang benar-benar harus kami cermati. Tentunya kami dari strategi yang sampaikan tadi, ada upaya kita mencegah dan menindak dan menyelesaikan sengketa. Dalam implementasinya, teknisnya tentu kita harus menyiapkan strategi-strategi lebih lanjut. Ya. Karena memang situasinya tentu bukan suatu situasi normal bagaimana pelanggaran pilkada sebelum-sebelumnya. Nah, pemirsa kolektif yang berbahagia, ketika memang Perpu penundaan pilkada ini terbit dan ternyata penyelenggaraan pilkada ini adalah 9 Desember tahun 2020, Bawaslu tentu sudah menyiapkan langkah-langkah. Pertama, strategi apa yang akan disiapkan oleh Bawaslu dalam konteks mengawasi pilkada ke depan. Tentu Bawaslu harus menyiapkan strategi, menyiapkan standar pencegahan ganda. Apa itu pencegahan ganda? Artinya pencegahan ganda ini adalah upaya Bawaslu untuk mewaspadai terhadap virus corona ini bagi jajaran penyelenggara pemilu, ya, baik jajaran Bawaslu di tingkat provinsi sampai ke PTPS, ya. Artinya ada jajaran Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, Panwaslu kecamatan, kemudian PPL atau PPDK ini pengawas desa kelurahan, dan ujung tombak kita yang terakhir itu pengawas TPS. Nah, seluruh jajaran kita tentu dipastikan harus tetap waspada terhadap dampak atau terjangkitnya wabah virus corona ini. Itu standar pencegahan ganda. Yang kedua, tentu juga mewaspadai bagaimana yang upaya kita pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pilkada itu benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak ketentuan peraturan yang mencegah terhadap dugaan pelanggaran, mencegah terjadinya sengketa, mencegah terhadap pelanggaran-pelanggaran lainnya, mencegah terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur, ya, baik terhadap ASN, TNI, Polri. Nah, ini yang kita maksudkan, ya, standar pencegahan ganda. Dan ganda, ya, saya ulangi bahwa kami mewaspadai terhadap diri negara penyelenggara sendiri terhadap terjangkit virus corona. Yang kedua, mewaspadai pencegahan terhadap pelanggaran, dugaan-dugaan pelanggaran, dan memastikan pelanggaran pilkada ini berjalan sesuai dengan ketentuannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, Bawaslu juga sudah merekomendasikan atau mempunyai pandangan ketika memang pilkada ini tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan beberapa lembaga tadi, penyelenggara pemilu, DPR, dan pemerintah dengan Perpunya, tentu Bawaslu
merekomendasikan, meminta kepada KPU untuk menyiapkan standar protokol kesehatan di TPS, ya, baik untuk petugas maupun untuk pemilih. Tetap memberlakukan social distancing, kemudian menggunakan masker, kemudian menyiapkan hand sanitizer. Ini yang penting ya untuk mencegah terhadap penularan virus corona ini. Yang berikutnya, Bawaslu tidak kalah penting harus akan menyiapkan SOP tambahan di luar SOP yang sudah ada saat ini. Beberapa minggu yang lalu, Bawaslu sudah menerbitkan beberapa surat edaran, misalnya di surat edaran nomor 0254 terkait penanganan pelanggaran, kemudian surat edaran nomor 0257 terkait penyelesaian sengketa pemilihan tanggal 27 Maret yang lalu, ya, di situ juga sudah menyebutkan teknis dan standar-standar dalam penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Maksudnya penyelesaian tadi, ketika memang penyelesaian sengketa itu harus dilaksanakan dalam suasana pandemi ini, tentu penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu menangani penyelesaian sengketa atau penanganan pelanggaran ini dengan menggunakan standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Menggunakan masker, kemudian menyiapkan hand sanitizer, kemudian menyiapkan menjaga jarak antar penyelenggara dalam penanganan maupun dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran sengketa. Ini yang strategi yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bawaslu juga sudah menyiapkan strategi ke depan peningkatan penggunaan IT, ya, teknologi informasi baik dalam komunikasi maupun penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, ini yang strategi-strategi yang akan disiapkan oleh Bawaslu terkait mengawasi pilkada atau pemilihan dalam pandemi COVID-19 yang mewabah saat ini. Saya kira itu bisa Klik TV dan pimpinan Klik TV yang berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali paparan dari Pak Aprizal tadi. Pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 itu bisa dilaksanakan dengan syarat perpunya itu harus diterbitkan begitu. Nah, jika memang benar-benar itu terlaksana perpunya terbit, khususnya untuk Provinsi Jambi, Bawaslu-nya sejauh mana Pak untuk persiapannya itu? Persiapannya itu apakah dengan menetapkan tanggal 9 Desember 2020 itu apakah itu tidak terlalu mepet ataukah itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu? Ya, baik ya, tentu ketika terbit surat KPU nomor 179 yang lalu dan tahapan pelanggaran pilkada, Bawaslu tentu siap dengan konsekuensi dalam suasana penundaan maupun dilanjutkan kembali. Nah, menyikapi itu tentu Bawaslu tentu menyimak dan menyiapkan beberapa item ya, dalam proses pelanggaran maupun dalam mengawasi semua tahapan-tahapan yang berjalan maupun yang tidak terkait tahapan. Artinya begini, ketika 4 tahapan yang ditunda itu tentu memang kami meyakini sumber pelanggaran dari temuan tentu tidak ada, karena memang tidak ada objek yang diawasi ketika itu, ketika setelah ditunda. Nah, tetapi Bawaslu tentu tidak serta-merta tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tentu Bawaslu menyiapkan tetap melaksanakan tugas kewajibannya, misalnya ada sumber pelanggaran yang atau sumber dari laporan yang disampaikan masyarakat kepada Bawaslu, tentu Bawaslu tetap punya kewenangan untuk menindaknya, untuk menanganinya. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah,
dalam suasana penundaan ini, Bawaslu sudah menyiapkan langkah-langkah. Pertama, pemberlakuan standar kesehatan sudah disiapkan sampai kabupaten kota. Karena memang kesehatan sampai kabupaten kota yang definitif hari ini sampai kabupaten kota. Sementara untuk Panwaslu kecamatan, sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI, mereka dinonaktifkan. Oleh karena itu, jajaran pengawas sampai hari ini yang aktif adalah sampai tingkat kabupaten kota. Nah, tingkat provinsi dan kabupaten kota sudah kami menyiapkan standar protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, artinya kami tidak berdiam diri, tidak menunggu saja, tetap menyiapkan langkah-langkah. Artinya ketika standar kesehatan sudah disiapkan, apapun persoalan disampaikan Bawaslu, kita juga siap menangani dan memprosesnya. Ini yang pertama. Yang berikutnya, dalam suasana penundaan ini, karena memang bicara hukum kan boleh dikatakan belum ada kepastian betul. Apakah pilkada ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Sementara SK KPU itu SK KPU nomor 79 itu sifatnya sementara menjelang diterbitkannya PMK. Nah, dalam masa penundaan ini kami tetap melakukan upaya-upaya pencegahan. Apa yang kami lakukan yaitu mempersiapkan terkait sekolah kader pengawasan dalam jaringan atau SKKP jaring. Ini yang sedang kami jalani pada hari ini. Nah, SKPP jaring ini perlu dipahami adalah bagian strategi pencegahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Yang kedua, dalam suasana penundaan ini juga kami melakukan riset terhadap pelaksanaan anggaran pilkada mulai dari 2015 sampai 2018 yang lalu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita selama penundaan itu tentu mempersiapkan perangkat-perangkat terkait pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, inilah tugas kita, kerja kita dalam masa penundaan sampai hari ini. Ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Saya coba ingin bertanya terkait ini, Pak. Terkait abuse of power gitu. Abuse of power artinya ada penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana. Nah, saat situasi pandemi COVID-19 ini kan banyak hal yang terjadi di lapangan itu yang tidak yang sulit kita membedakan kegiatan kemanusiaan murni atau kegiatan kampanye yang kebetulan berasal dari petahana. Nah, lantas bagaimana kira-kira Bawaslu menindaklanjutinya atau menyikapi dengan adanya kemungkinan abuse of power gitu oleh petahana? Memang dari 9 provinsi, kemudian 224 kabupaten dan 37 kota se-Indonesia ini yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020, tentu memang secara tahapan itu dilakukan penundaan. Tetapi bukan arti para calon atau bakal calon petahana atau pihak-pihak yang dilarang tentu secara bebas dapat melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengarah kepada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, beberapa minggu yang lalu, melalui Bawaslu RI tentu sudah diingatkan, sudah dihimbau kepada calon petahana atau bakal calon petahana untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam suasana pandemi COVID-19. Begitu, Indonesia. Berarti kerja Bawaslu itu tetap berjalan dengan baik, Pak, ya, walaupun situasi pandemi ini tetap berjalan gitu. Jadi petahana itu tidak juga bisa menggunakan wewenangnya semau-maunya terkait situasi saat ini. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Iya, ya, misalnya penggunaan program anggaran, ya, kemudian terkait juga pergantian pejabat, ya, karena memang ketentuan yang diatur itu adalah
6 bulan sebelum penetapan calon, ya, calon petahana dilarang untuk melakukan mutasi atau pergantian pejabat. Itu bagi calon petahana. Kemudian calon non petahana, bagi non petahana, bupati wali kota juga dilarang untuk melakukan pergantian pejabat. Nah, sampai hari ini memang tetap menjadi fokus pengawasan kita, karena memang kita masih menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016 hari ini. Kemudian terkait penetapan calon, sampai hari ini tentu memang masih mengacu pada PKPU 2 ya, tahun 2020, perubahan terhadap PKPU 15 tahun 2020 tentang tahapan pencalonan. Nah, artinya dalam suasana ini, dalam suasana boleh dikatakan belum ada kepastian hukum ini, kita menghimbau kepada calon petahana atau bakal calon petahana untuk tidak memanfaatkan situasi ini, ya, untuk mendapatkan kepentingan atau keuntungan dalam proses pencalonan. Begitu. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, apakah Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi itu pernah menemukan pelanggaran-pelanggaran pemilu, begitu Pak? Kira-kira udah ada pernah kejadian atau seperti apa? Berbicara soal pelanggaran, apa yang disampaikan tadi sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI nomor 20254 terkait dengan pelanggaran. Dalam masa penundaan ini memang bicara tahapan pengawasan tahapan, saya kira tidak ada objek yang bisa jadikan temuan terhadap pelanggaran atau dugaan-dugaan pelanggaran, karena objek yang diawasi kan tidak ada. Tetapi ketika itu bersumber dari laporan, Bawaslu punya kewenangan tetap untuk menindak. Nah, kemudian yang menjadi objek pengawasan kita itu yang non tahapan. Ya, non tahapan itu seperti misalnya keterlibatan aparatur sipil negara. Kemudian termasuk tadi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk proses pencalonan atau untuk hal-hal yang menyimpang dari ketentuan. Nah, tentu memang sampai hari ini Bawaslu belum menemukan dugaan pelanggaran terhadap apa yang disampaikan tadi. Tetapi ketika memang itu dilaporkan oleh masyarakat, tentu pasti kita tindak sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Pertanyaan terakhir sebelum kita penutupan, Pak. Saya ingin mengutip itu pada tanggal 23 April yang lalu itu Pak Bawaslu RI, Pak Abhan itu menyampaikan di media itu, dia mengatakan bahwa adanya potensi atau kemungkinan malpraktek elektoral akibat penundaan pilkada serentak ini ke 9 Desember 2020. Nah, kira-kira bagaimana? Ya, apa yang dia maksudkan oleh Ketua Bawaslu RI tentu sebagai upaya kita mewaspadai dan mencegah pelanggaran, ya. Karena memang disampaikan di awal sebelum memang soal yang sifatnya sosial, bantuan-bantuan yang menggunakan anggaran dan program pemerintah ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak petahana maupun pihak yang berkepentingan dalam pemilu atau pilkada ke depan ini. Nah, tentu apa yang disampaikan beliau tepat sekali, ya. Tentu kami Bawaslu Provinsi serta jajarannya akan menyikapi dan menindak apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI yang disampaikan beberapa minggu yang lalu. Nah, dalam himbauan tentu kami sudah melakukan himbauan untuk mengingatkan dan menyampaikan pada jajaran Bawaslu Kabupaten Kota untuk tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur pada jam-jam yang sudah diatur, karena memang pengawas pemilu ini jam kerjanya tidak terbatas, karena ketentuan yang diatur adalah pengawas pemilu bekerja dengan penuh waktu, artinya tidak kenal dengan hari libur kan. Nah, dugaan-dugaan pelanggaran itu bisa saja terjadi pada hari-hari libur seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tidak lepasnya menghimbau, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia
mewaspadai dan mencegah terhadap dugaan pelanggaran yang menguntungkan orang per orang atau bakal calon dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 ini. Demikian, Pak Maulana. Nah, terima kasih ya, Pak Aprizal, luar biasa sekali diskusi kita pada malam hari ini. Cukup banyak poin yang kita ambil terkait pencegahan atau proses pengawasan pemilu kada 2020 ini di mana dalam situasi saat pandemi COVID-19 ini. Sebelum menutup diskusi kita malam ini, saya meminta Pak Aprizal untuk menyampaikan statement closing terkait pertama itu strategi, mungkin yang kedua pesan-pesan kepada para calon ataupun kepada pelaksana penyelenggara pemilu itu bagaimana menyelenggarakan pemilu yang baik dan yang diizinkan dalam situasi COVID-19 ini. Silakan, Pak. Ya, baik ya. Dalam kata penutup ini tentu ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama tentu di jalan pengawas pemilu, apa yang disampaikan tadi bahwa pengawas pemilu hari ini sudah menyiapkan standar-standar untuk langkah-langkah mengawasi pilkada dalam pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, pada pihak penyelenggara pemilu yaitu KPU tentu tetap menyiapkan teknis-teknis ya, langkah-langkah ketika memang Perpu ini terbit, ya, Perpu ini dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini tentu kita tidak terkaget-kaget ya menyiapkan sesuatu hal yang sifatnya teknis. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu bakal calon yang akan menjadi kompetitor dalam penyelenggaraan pilkada ini. Nah, pada suasana atau situasi pandemi COVID-19 ini, kita berharap tidak menempatkan situasi-situasi ini untuk menguntungkan bakal calon atau menguntungkan pihak-pihak tertentu atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Tidak melibatkan ASN misalnya, kemudian tidak menggunakan kekuasaan dan program anggaran untuk kepentingan-kepentingan pencalonan di tingkat elektoral, di tingkat pemilih. Ini yang menjadi poin pentingnya. Kita berharap semua kita fokus, semua kita solid ya untuk bergerak sama-sama ya, membangun soliditas kebangsaan dalam melawan COVID-19 ini. Demikian itu Pak Maulana. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aprizal atas diskusinya dan waktunya pada malam hari ini, terutama terkait strategi pengawasan pemilu kada dalam suasana COVID-19 ini. Terima kasih Pak Aprizal atas waktunya. Baik pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan kepada pemirsa di rumah ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.